Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dan selamat pagi teman-teman. Selamat malam atau selamat sore. Ya, di pertemuan kali ini di mata kuliah Hukum Tata Negara, saya ingin melanjutkan materi yang kemarin terkait tentang konstitusi. Sekarang saya lanjutkan tetap di pokok bahasan yang sama tentang konstitusi, tetapi kali ini saya ingin membedahnya lebih dalam mengenai tujuan dan hakikat konstitusi serta bagaimana mekanisme perubahan konstitusi tersebut. Ya. Di akhir pertemuan yang minggu lalu, saya membahas tentang nilai konstitusi yang terbagi menjadi 3, yakni tentang nilai konstitusi yang normatif, nominal, dan sematik. Untuk yang konstitusi yang mempunyai nilai sematik, untuk minggu lalu belum saya bahas atau belum kita bahas. Jadi saya lanjut, saya teruskan. Jadi yang kemarin itu saya sebutkan hanya 2 nilai konstitusi. Sekarang saya memberikan 3 penilaian terhadap suatu konstitusi tersebut. Seperti kayak gini yang ada di papan, yakni nilai normatif, nilai nominal, dan nilai sematik. Nilai normatif yakni apabila konstitusi tersebut, ya, isi dari konstitusi tersebut dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi ketika dilaksanakan jadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya melaksanakan apa yang diberikan oleh nilai awalnya melalui konstitusi yang bernilai normatif. Jadi ketika undang-undang dasarnya kalau di Indonesia ya mengatakan bahwa negara harus mensejahterakan rakyatnya, bagaimana peraturan di bawahnya, peraturan perundang-undangan di bawahnya, ataupun entah itu undang-undang, atau entah itu perpu, entah itu PP, atau entah itu perda, poinnya adalah bagaimana peraturan tersebut bisa mensejahterakan rakyatnya. Disitulah konstitusi tersebut bernilai normatif. Selanjutnya, konstitusi yang bernilai nominal, yakni konstitusi tersebut ada tetapi tidak dijadikan rujukan. Ada tetapi tidak dijadikan rujukan. Inilah yang disebut dengan konstitusi nominal. Wujudnya ada, bentuknya ada. Ibarat konstitusi itu buku, bukunya ada. Cuma buku itu tidak dijadikan rujukan untuk membuat peraturan perundang-undangan selanjutnya. Ataupun kalau dalam konstitusi di Inggris, ya kan, konstitusi yang ada tidak diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Oke. Selanjutnya konstitusi yang bernilai sematik, ya. Yang belum kita bahas, ya, ini konstitusi ini hanya dijadikan acara seremonial. Dijadikan seremonial. Jadi wujudnya ada dan digunakan, tetapi hanya untuk seremonial. Mungkin untuk pembukaan pidato presiden atau apa. Nilai-nilai konstitusinya diangkut, dicangkupkan dalam pidato tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada wujud dari konstitusi tersebut. Itulah konstitusi yang bernilai sematik. Ya. Jadi hanya untuk seremonial aja, tetapi tidak ada aktualisasi dari seremonial tersebut.
tidak ada impact dari seremonial tersebut. Disitulah nilai konstitusi itu bernilai sematik. Saya ibaratkan seperti seorang laki-laki yang menyatakan cinta terhadap perempuan atau wanita yang dicintainya dengan memberikan bunga, memberikan acara seremonial pada saat menembak, menyatakan cintanya kepada wanita tersebut dengan memberikan bunga. Tetapi seiring berjalannya waktu, nilai bunga yang romantis tersebut tidak dilaksanakan oleh seorang laki-laki tersebut. Itu bisa dikatakan cinta tersebut cinta sematik. Ada seremonialnya, tapi tidak ada dalam kesehariannya atau tidak dilakukan seperti nilai yang ada dalam seremonial tersebut. Oke? Sekarang kita beralih lagi, jangan membahas cinta. Kita membahas tentang tujuan dan hakikat konstitusi. Ya. Tujuan konstitusi adalah 3. Keadilan, kepastian, dan kegunaan. Jadi, keadilan tujuannya untuk apa? Untuk keseimbangan, untuk kepatutan, dan untuk kewajaran. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan yang selanjutnya menjadi peraturan perundang-undangan bisa menjadi seimbang. Bagaimana konstitusi memberikan keadilan terhadap pendidikan. Bagaimana konstitusi memberikan keadilan terhadap rakyat miskin, terhadap anak-anak terlantar, anak-anak jalanan. Harus ada wujudnya. Karena keadilan bisa menciptakan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran. Selanjutnya, kepastian hukum. Konstitusi harus dituliskan. Kalau dalam Indonesia dituliskan memang. Dalam bentuk yang khusus, yakni Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya untuk apa? Untuk ketertiban dan ketentraman. Jadi ketika konstitusi itu dituliskan secara hukum, ada legalitasnya seperti Undang-Undang Dasar. Jadi ketika seseorang membuat peraturan perundang-undangan, bukan seseorang, jika Presiden dan DPR membuat peraturan perundang-undangan, contohnya undang-undang ya, tidak melenceng dari kepastiannya. Karena nilai dasarnya sudah ditanamkan melalui Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya kegunaan. Kegunaannya untuk apa konstitusi? Untuk menjamin bahwa semua nilai-nilai dapat mewujudkan kedamaian hidup bersama. Atau biasa disebut dengan happiness. Kedamaian, kebahagiaan hidup bersama. Justice as fairless kalau katanya si John Locke. Jadi kehidupan, kedamaian, hidup bersama. Itulah tujuan konstitusi. Harus mengandung nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kegunaan. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan alat untuk mencapai tujuan tertinggi. Keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai apa yang ingin dicapai oleh sebuah konstitusi, yakni kemerdekaan, kebebasan, dan kesejahteraan, kemakmuran bersama. Jadi intinya, konstitusi mempunyai tujuan. Konstitusi mempunyai tujuan. Ya. Untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui 3 mekanisme: keadilan, kepastian, dan kegunaan. Setelah ini dilaksanakan kayak gini, mohon maaf belum saya tampilkan ya. Jadi ketika keadilan, kepastian, dan kegunaan ini dilaksanakan, maka tercapailah tujuan itu. Jadi mekanismenya konstitusi harus jalan ke sini dulu, melewati ini untuk menuju tujuannya. Tujuannya apa? Kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Atau bisa diringkas dengan mewujudkan kedamaian hidup bersama.
Paham ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, apa tujuan konstitusi kita? Apa tujuan Undang-Undang Dasar 45? Ketika menanyakan apa tujuan negara kita, berarti tujuan yang termaktub dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi disinilah fungsi konstitusi kita. Ketika saya terangkan tadi mengenai tujuan harus melalui mekanisme-mekanismenya, jadi kalau dalam Undang-Undang Dasar berarti seperti ini. Undang-Undang Dasar mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Ya ini 4 poin ini. 4 poin. Dasar mempunyai tujuan. Seperti ini, Undang-Undang Dasar mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu harus melengkapi 4 poin ini, 4 pasal. Dalam alinea keempat pembukaan. Ini harus dipenuhi dulu, baru tercipta tujuan konstitusi. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Pembahasan selanjutnya tentang mekanisme perubahan konstitusi. Pertanyaannya seperti ini mungkin. Apa bisa konstitusi itu dirubah? Atau apa bisa konstitusi itu diganti? Wah, itu adalah suatu pertanyaan yang akan dibahas melalui beberapa slide yang ada di sini. Jadi yang pertama, sebelum kita melangkah untuk merubah konstitusi, kita harus mengetahui dulu sifat dari konstitusi tersebut. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang 2 perbedaan konstitusi, konstitusi tertulis dan tidak tertulis, modelnya sekarang kita berselancar lebih jauh tentang sifatnya. Jadi sifat konstitusi itu ada yang fleksibel dan rigid. Fleksibel adalah berkedudukan seperti undang-undang. Contohnya apa? Berkedudukan seperti undang-undang. Yakni negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis atau khusus seperti yang ada di Inggris. Konstitusi di Inggris yang mana? Ya peraturan perundang-undangan itu sudah mencerminkan nilai konstitusi. Tetapi ketika ditanya apa konstitusi yang ada di Indonesia? Ya tertulis. Apa yang tertulis itu? Undang-Undang Dasar 45. Itu konstitusi kita. Jadi ada yang diwujudkan melalui bentuk yang khusus, ada yang tidak diwujudkan melalui bentuk yang khusus. Langsung dimasukkan kepada peraturan perundang-undangan. Nah, yang sekarang adalah konstitusi yang sifatnya fleksibel. Seperti yang ada di Inggris. Berkedudukan sama seperti undang-undang. Berarti bagaimana mengganti konstitusi mereka? Ya sama, melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Tidak usah melalui mekanisme yang khusus. Seperti rapat tahunan MPR kalau di sini tidak ada di sana. Berarti langsung mengganti peraturan perundang-undangannya. Bisa melalui pengajuan ke Mahkamah Konstitusi atau ke MA menguji. Contohnya kemarin tentang BPJS ya, menguji peraturan presiden terhadap undang-undang ke MA, ya kan? Kalau memang pengen mengganti undang-undangnya harus mengacu pada konstitusinya langsung saja melalui MK, tidak usah melalui seremonial yang khusus seperti rapat paripurna tahunan yang dilakukan oleh MPR. Selanjutnya, sifat konstitusi yang bersifat rigid, yakni berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang. Lah ini yang diterapkan oleh negara kita. Ini berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang. Melalui mekanisme yang khusus. Ya ini mekanismenya apa kalau dalam sini? Ya melalui rapat tahunan MPR. Ya. Selanjutnya masih sebelum metode mengganti, cara mengganti konstitusi itu melalui MPR rapat tahunan, ada beberapa mekanisme lain yang pernah dilakukan dalam perjalanan bangsa ini. Mulai sebelum kemerdekaan, bagaimana membuat konstitusinya, sampai zaman setelah Orde Baru. Oke.
atau era reformasi. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke sana, sekarang kita melihat perubahan konstitusi menurut ahli, yakni G.F. Strong. Apa saja yang bisa dirubah dalam konstitusi itu, ya. Konstitusi dilakukan dengan batasan-batasan tertentu. Ada yang dirubah pasalnya saja, ada. Beberapa pasal aja dirubah dengan memasukkan pasal-pasal yang baru, ya kan? Terus konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum, ya. Referendum ini tidak pernah terjadi di Indonesia dalam hal konstitusi, tapi referendum dalam hal lain bisa dilakukan. Seperti masyarakat langsung ikut campur dalam suatu permasalahan. Jadi keputusan ada di tangan 3, yakni eksekutif, legislatif, dan ada di tangan rakyat. Rakyat ikut dalam keputusan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya perubahan konstitusi yang dilakukan oleh negara-negara bagian, ya. Jadi ketika contohnya Amerika Serikat mempunyai negara-negara bagian kan, itu yang merubah konstitusinya dilakukan oleh Amerika Serikat, negara bagiannya yang kena, ya. Selanjutnya perubahan konstitusi yang dilakukan oleh suatu konvensi atau dilakukan oleh lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Nah, di sini pernah terjadi di Indonesia melalui lembaga konstituante yang tujuannya untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Pada saat itu memang terjadi undang-undang dasar sementara karena setelah negara kita menjadi negara Republik Indonesia Serikat pada saat Belanda datang lagi ke Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya untuk yang poin keempat ini dibahas melalui sejarah perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita kita melihat konstitusi kita berubah melalui beberapa amandemen, kita berselancar jauh dulu ke sejarah tentang bagaimana konstitusi kita terbentuk atau undang-undang dasar kita terbentuk, yakni dibuat oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI, berlaku secara nasional mulai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Jadi pertama kali sidang BPUPKI disebutkan bahwa dasar negara kita oleh Soekarno pada saat itu, kemudian dibentuk lagi melalui panitia kecil, panitia 9, dan pada tanggal 18 Agustus diberlakukan dengan penghapusan. Jadi metodenya seperti ini. Piagam Jakarta dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi pada tanggal 18 Agustus terjadi perubahan melalui perjanjian yang dilakukan oleh PPKI. Dalam PPKI dan Panitia 9, mereka ingin memasukkan Piagam Jakarta, dimasukkan langsung ke dalam Undang-Undang Dasar, ya. Pada saat itu diiyakan, tetapi sehari setelah kemerdekaan ada beberapa kata yang dihapus oleh Bung Hatta tentang kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya, ya, dihapus. Karena dalam piagam tersebut dituliskan seperti itu, dihapus. Jadi hanya mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada tahun 47 dan 48 terjadi agresi militer Belanda yang ke-1 dan ke-2. Setelah agresi tersebut selesai, terjadilah konferensi meja bundar yang menyepakati Indonesia diberikan kemerdekaan dengan syarat, yakni
mengganti Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Karena konsep negaranya sudah diganti menurut perjanjian tersebut. Nah, kemudian setelah Belanda pergi, undang-undang kita gimana-gimana tidak bisa memakai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Kenapa? Karena setelah Belanda pergi, berarti status negara kita menjadi negara kesatuan lagi, bukan lagi negara Republik Indonesia Serikat. Dan pada saat itu dibentuklah Dewan Konstituante. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat undang-undang baru. Karena undang-undang ini sudah diganti oleh ini. Butuh undang-undang baru, dibentuklah Dewan Konstituante. Ternyata seiring berjalannya waktu, undang-undang baru, undang-undang dasar yang baru tidak terbentuk. Dan keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 59 yang menyatakan bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kembali lagi ke sini. Jadi Dewan Konstituante dibubarkan. Karena sudah dikasih waktu lama, tidak bisa membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada yang tanya, Undang-Undang Dasar pernah diganti? Ya pernah. Pernah nggak dipakai? Pernah. Pada zaman ini. Ya, sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 59. UUDS untuk rentan waktunya, sementara UUDS butuh Dewan Konstituante. Ternyata Konstituante nggak bisa, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ya, setelah era reformasi, setelah Soeharto Presiden Soeharto lengser, terjadi beberapa amandemen. Yakni amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat. Ya. Berikut ini saya tuliskan beberapa pasal yang ada di sini terkait pasal-pasal yang di amandemen. Tetapi saya ingin menjelaskan poin yang akan dirubah melalui amandemen ini. Kenapa saya tidak tuliskan di sini? Agar teman-teman yang membuka video ini lebih mengetahui atau secara eksplisit saya jelaskan melalui omongan saja. Karena biar ada yang perbedaan teman-teman yang tidak melihat video sama teman-teman yang melihat video. Oke? Amandemen pertama. Amandemen pertama itu poinnya adalah bagaimana kekuasaan presiden dikurangi. Pada zaman dulu presiden hanya diberikan boleh membuat undang-undang secara langsung tanpa melalui keputusan atau melalui pertimbangan legislatif. Ya. Tapi setelah amandemen ini, amandemen pertama, presiden untuk membuat undang-undang harus melalui persetujuan legislatif. Presiden hanya berhak memberikan rancangan undang-undangnya, tanpa berhak membentuk langsung tanpa persetujuan legislatif. Oke. Yang kedua, amandemen kedua yakni tentang pembagian pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah mulai dikuatkan atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Dikuatkan serta penegakan HAM. Bagaimana nilai-nilai HAM mulai dimasukkan dalam konstitusi kita. Sebelumnya tidak ada tentang nilai-nilai HAM. Setelah tahun 2000, nilai-nilai HAM dimasukkan dalam konstitusi. Selanjutnya amandemen ketiga dilakukan pada sidang MPR tahun 2001, yakni tentang kewenangan MPR. Kewenangan presiden apa aja dijelaskan di situ. Selanjutnya impeachment, yakni bagaimana presiden itu bisa dilengserkan. Apa aja poin-poin yang bisa melengsarkan presiden ada di situ semua. Keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan pemilu. Pemilu mulai dimasukkan dalam amandemen yang ketiga. Selanjutnya amandemen yang keempat, poinnya adalah penghapusan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi dulu DPA itu setara
dengan MPR. DPA MPR Presiden Eksekutif. Jadi seperti ini dulu. Mengenal istilah lembaga tinggi dulu ini. Ini lembaga. Status mereka dalam lembaga tinggi. Jadi kedudukan mereka sama, sederajat dengan MPR, Dewan Pertimbangan Agung. Tujuannya adalah apa? Memberikan masukan terhadap presiden dan memberikan jawaban terhadap apa yang akan ditanyakan oleh presiden. Dulunya seperti ini. Termasuk dalam lembaga tinggi. Nah, sekarang DPA ini, setelah DPA ini dihapus, DPA diganti menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Presiden. Ada pertanyaan, apakah kedudukan mereka ini sekarang sama dengan DPA yang dulu? Jawabannya adalah tidak, karena Dewan Pertimbangan Presiden masuk di dalam ranah eksekutif atau di ranah pemerintahan. Oke, lanjut ya ke slide. Oh, sudah habis. Ya, demikian materi yang saya berikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang ingin menanyakan sesuatu langsung aja tanya ke WhatsApp ya. Jangan malu-malu. Apa yang kurang jelas silakan ditanyakan. Saya harap teman-teman membuka file atau video ini karena ini sebagai tanggung jawab saya. Kenapa saya ingin memberikan seperti ini melalui video? Karena teman-teman bisa membuka di saat yang tepat. Siapa tahu saya berharap seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman saya mengajukan ada kelas online melalui aplikasi ini jam segini, mungkin pada saat itu ada beberapa teman kita yang tidak punya kuota atau kuotanya habis. Jadi ketika saya kirimkan ini, mungkin pada saat video ini terkirim Anda tidak punya kuota, mungkin Anda bisa download dulu atau kemana untuk mencari kuota untuk bisa melihat video ini. Jadi ini adalah pertimbangan saya supaya teman-teman bisa enak melihat videonya ya, tanpa harus terkendala oleh kuota. Oke, karena saya tahu melihat YouTube kuotanya banyak, memakai aplikasi apapun, Zoom atau apa, Google Class atau apapun itu membutuhkan kuota yang banyak. Jadi dengan saya memberikan seperti ini, teman-teman harus berusaha juga ya, kuotanya dan waktunya. Oke, demikian kuliah pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.